Halo semuanya, di video kali ini Koko pengen bahas sampel paper dari NTU. Yang kita akan bahas hari ini adalah sampel paper untuk fisika. Bagi kalian yang pengen download sendiri sampel papernya bisa langsung mengacu ke websitenya NTU ya. Cari aja di websitenya NTU atau kalian bisa googling aja, nanti akan muncul sampel papernya. Kita langsung aja lihat soal yang pertama. Soal pertama bilang, seorang perempuan memberikan gaya horizontal kepada suatu box. Gayanya konstan. Jadi kalau Koko ilustrasiin, kita punya suatu box. Kita punya suatu box. Box ini didorong dengan suatu gaya yang besarnya konstan. F-nya konstan. As a result, sebagai hasilnya, the box moves across a horizontal floor at a constant speed VO. Nah, ini penting. Dia bilang sebagai hasilnya, box ini bergerak dengan kecepatan konstan. Dari info itu, kalian harus sudah bisa ngeh bahwa gaya yang bekerja pada box kita bukan hanya F constant yang Koko tulis di sana. Karena kalau gayanya hanya F constant di sana, maka box kita pasti accelerating. Pasti dipercepat. Karena menurut hukum Newton, kalau ada resultant force, bendanya pasti accelerating. Tapi di soal ini dia bilang bendanya bergerak dengan kecepatan konstan. Artinya apa? Kalian harus sudah bisa tahu bahwa akan ada frictional force di sana. Yang besarnya sama dengan F constant kita, dengan F kita. Nah ini info yang kalian nggak boleh kelewat. Setelah itu dia bilang, if the woman suddenly stop applying a horizontal force to the box, F-nya kita buang sekarang. Tadi boxnya sudah bergerak dengan kecepatan konstan, sekarang F-nya kita buang. Pertanyaannya, then the box will bla bla bla. Tadi speednya konstan, sekarang force yang ke depannya dibuang, sehingga tinggal bersisa force yang ke belakang. Karena bersisa force yang ke belakang, maka kita punya objek akan decelerate. Akan diperlambat. Karena apa? Ada force yang arahnya ke belakang, sedangkan objeknya sedang bergerak ke depan. Nah, dia akan diperlambat terus sampai suatu titik kecepatannya akan 0 dan boxnya berhenti. Jadi jawaban yang benar adalah immediately start slowing to a stop. Dia akan langsung berkurang kecepatannya sampai lama-lama dia akan berhenti. Jadi jawaban nomor 1 adalah C. Soal yang kedua, two monochromatic radiation X and Y of different wavelength are incident normally on a diffraction grating. Jadi ada dua buah cahaya monokromatik X dan Y, lambdanya berbeda. Yang pertama Koko kasih nama lambda X, yang kedua lambda Y. Nah, cahaya ini dijatuhkan atau disinari ke suatu diffraction grating. Diffraction grating adalah kisi difraksi. The second order intensity maximum for X, maksima kedua untuk X, nx-nya 2, coincides, berhimpit atau bertumpukan dengan third order intensity maximum for Y, dengan maksima ketiga dari Y. Jadi terang kedua dari X berhimpitan atau bertemu di suatu titik atau bertumpuk dengan terang ketiga dari Y. Pertanyaannya, berapakah rasio dari lambda X dibagi lambda Y? Kalau kalian ingat formula dari diffraction grating, formulanya adalah d sin theta equals to n lambda. Nah,
Informasi coincides itu memberikan info bahwa angle-nya sama. Dia berhimpit, berarti membentuk sudut yang sama. Jadi sin theta-nya akan sama untuk kedua wavelength itu. Sedangkan kita punya kisi difraksi tidak diubah dalam percobaan ini. Jadi kita menggunakan satu kisi yang sama. Artinya apa? D-nya juga akan sama. D itu menggambarkan jarak antar celah dari kisi difraksi tersebut. Jadi informasi d sin theta untuk kedua wavelength kita itu sama. Jadi Koko boleh tulis kayak gini. D sin theta untuk X akan sama dengan d sin theta untuk Y. D sin theta untuk X adalah nx lambda X equal to ny lambda Y. Nx-nya 2, lambda X equals to ny 3 lambda Y. Dari sini Koko dapat lambda X dibagi lambda Y-nya adalah 3/2. Jawabannya juga yang C. Ini untuk soal kedua. Soal ketiga, 10 kg monkey climbs up a 120 Newton uniform ladder of length L as shown in the figure below. Jadi dari gambar kalian bisa lihat ada monkey beratnya 10 kilo, berarti dia punya weight 10 kali 9,8. Kalian harus pakai G-nya, gravity-nya 9,8 ya di sini. Nggak boleh pakai 10 seperti kurikulum Indo. Jadi kita pakai 9,8. Berat dari monyet ini adalah 98 Newton. Aku gambar di sini, berat monyetnya 98 Newton. Kemudian berat dari tangga itu 120 Newton. Tangganya uniform. Berarti titik beratnya ada persis di tengah-tengah. Misalnya aja di sini. 120 Newton. Posisinya di tengah-tengah ya. Jadi ini setengah L. Yang atas ini juga setengah L. Untuk titik berat. Kemudian dia bilang, the upper and lower end of the ladder rest on frictionless surface. Bagian atas sama bawah dari ladder ini berada di permukaan yang tanpa gesekan. Berarti tidak ada frictional force di upper maupun lower surface-nya. The lower end is fastened to the wall by a horizontal rope that can be support a maximum tension of 110 Newton. Di sini ada tension, ada kabel. Rope ini punya tension 110 Newton maksimum. Jadi kalau Koko gambar tension ini maksimumnya 110 Newton. Pertanyaannya, berapakah maximum distance D that the monkey can climb up before the rope breaks? Berapa ketinggian maksimum? Jadi kita mau cari D-nya berapa. Nah, fokus ke semua gaya yang bekerja pada ladder kita. Jadi nggak usah fokus ke gaya yang bekerja pada objek lain seperti wall atau segala macam, fokus ke force yang bekerja pada ladder kita aja. Dari gambar Koko ada 3 gaya yang bekerja pada ladder, yaitu weight dari monkey, weight dari ladder, sama tension 110 Newton. Itu yang sudah diinfokan di soal. Selain 3 gaya ini, kalian harus sadar ada 2 gaya lain, yaitu normal contact force. Di atas ini ada normal contact force. Di bawah sini juga ada normal contact force. Normal itu arahnya tegak lurus dengan permukaannya. Nah, sekarang kita bisa tinjau torsi. Koko akan tinjau torsi di titik di bawah sini. Misalnya A. Torsi di titik A akan sama dengan 0 atau persis sama dengan 0 sebelum tangganya break. Sebelum rope-nya break maksudnya. Jadi sesaat sebelum rope-nya break, dia punya moment of
dia punya sum of moment itu akan 0. Karena kita mengambil torsi di titik A, maka gaya yang berada di titik A tidak punya pengaruh. Jadi tension tidak ada pengaruhnya, normal tidak ada pengaruhnya. Yang ada pengaruhnya adalah 120 Newton, 98 Newton, dan normal force yang di atas. Nah, kita harus cari dulu normal force yang di atas. Caranya gimana? Karena benda ini equilibrium, maka sum of fx equal to 0. Semua gaya yang bekerja pada arah horizontal akan sama dengan 0. Dengan kata lain, normal yang atas, Koko kasih nama NA aja ya. Ini akan sama dengan tension. Normal yang atas itu to the left, tension to the right. Hanya dua gaya itu yang bekerja pada arah horizontal. Sehingga mereka besarnya harus sama. Sehingga NA Koko akan dapat 110 Newton. Nah, setelah semua gaya kita tahu, kita tinggal ambil resultant dari moment of force. Sum dari torsi harus sama dengan 0. Sum dari torsi di titik A. Titik A di bawah sini. Kalian bisa bayangkan torsi yang dihasilkan 120 dan 98 itu directionnya clockwise. Jadi kalau tulis dulu ya, moment clockwise harus sama dengan moment anti-clockwise. Moment yang clockwise itu dihasilkan oleh 120 dan 98. Kalau tulisnya gini aja, moment 120 plus moment 98 equals to moment yang anti-clockwise. Anti-clockwise itu hanya ada satu force, yaitu normal force yang di atas, yaitu 110 Newton. Ingat-ingat formula moment atau torsi. Moment itu adalah force dikali perpendicular distance. Jadi sekarang yang kita perlu cari adalah jarak tegak lurus dari 120 Newton ke titik A. Kalau Koko gambar di sini, inilah jarak tegak lurusnya. Koko kasih nama D1. Jadi di sini momen yang 120 adalah force dikali D1. Nanti D1-nya kita akan cari. Atau Koko cari dulu deh. D1 kita bisa cari dengan cos 53. Lihat segitiganya, ada segitiga siku-siku di sana. Cos 53 itu adalah D1 dibagi dengan setengah L. Segitiganya di sini ya. Itu segitiganya. Dengan kata lain, D1-nya kita bisa dapat, yaitu setengah L cos 53. D1 is half L cos 53. Nanti kita tinggal ganti ke sana. Sekarang untuk 98 Newton force, dia punya perpendicular distance adalah dari sini ke bawah terhadap titik A. Koko kasih nama D2. D2 kita juga bisa cari. Plus 98 D2. D2 itu apa? Kita juga bisa pakai cos. Lihat triangle yang ini. Gambarnya jadi kacau ya. Lihat triangle yang ini. Nah, kita bisa cari D2 dengan cara cos 53 juga. Jadi cos 53 equals to D2 over D. D itu ini. Jarak si monyet yang kita mau cari nanti. Jadi D2 cos 53 equals to D2 over D. Maka D2-nya kita dapat D cos 53. Terakhir, untuk 110 Newton equal to 110 times perpendicular distance.
dari 110 Newton ke titik A. Kalau Koko gambar dia ada di sini. Nah, ini perpendicular distance-nya. D3. D3 kita bisa cari dengan lihat segitiga paling besar antara ladder dengan wall. D3 kita bisa cari dengan cara sin 53. Sin 53 adalah D3 divided by L. Maka D3-nya adalah L sin 53. Nah, semua infonya kita udah tahu, sekarang tinggal diganti aja. 120 D1 half L cos 53 ditambah 98 D2, D2-nya di cos 53 equal to 110 D3. D3-nya tadi L sin 53. Kita mau cari besar dari D. Jadi Koko boleh tulis D 98 cos 53 equals to 110 sin 53 L kurang, ini 60 ya, 120 dibagi 2, 60 L sin, cos, 60 L cos 53. Pindah ruaskan ke sebelah kanan. Kalau kalian hitung, kalian akan dapat D equal to 110 sin 53 dikurang 60 cos 53 L dibagi dengan 98 cos 53. Biarin kalkulator yang hitung. Koko akan dapat jawabannya adalah 60 cos 53 dibagi 98 cos 53. Kalau dihitung kita dapatnya 0,877. 0,877 L. Itulah D-nya. Jawaban yang paling mendekati adalah D. Ada sedikit perbedaan ya, Koko dapatnya 0,877, tapi jawaban yang ada di pilihan 0,876. Ada beberapa kemungkinan yang paling mungkin adalah mungkin dia pakai G-nya bukan 9,8 tapi 9,81. Jadi kalau dia pakai G-nya 9,81 mungkin jawabannya 0,876. Atau kalau Koko cek sedikit, G itu punya pengaruh di sini 9,81 ya. Di 98,1. Nah, kalian dapatnya 0,876. Jadi kalau diubah dia punya acceleration of free fall, kalian akan dapat D-nya itu persis 0,876 L. Jawabannya yang D. Nah, ini 3 soal untuk yang MCQ.